Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Isat Afrahmatullah dengan NIM 2330304025. Saya akan membacakan hasil jawaban UAS sejarah perpustakaan Islam yang saya cari. 1. Jelaskan tokoh-tokoh perpustakaan Islam di Timur dan Barat. Tokoh perpustakaan Islam yang terkenal baik dari Timur maupun di Barat telah memberikan kontribusi besar terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, pendidikan, dan kebudayaan Islam. Berikut adalah beberapa tokoh terkenal dari wilayah masing-masing. Timur. Al-Farabi, seorang filsuf, ilmuwan, dan penulis yang memiliki pengaruh besar dalam perkembangan ilmu pengetahuan di dunia Islam. Ibnu Sina, seorang dokter, filsuf, dan ilmu Persia yang menulis banyak karya penting, termasuk The Canon of Magic yang menjadi referensi utama di Eropa selama beberapa abad. Al-Kindi, dikenal sebagai filsuf Arab, Al-Kindi merupakan salah satu tokoh utama dalam memajukan filsafat dan ilmu pengetahuan di dunia Islam. Al-Ghazali, seorang teolog, filsuf, dan sufi yang menulis banyak karya penting yang berpengaruh besar terhadap pemikiran Islam. Barat. Ibnu Rushd, seorang filsuf, dokter, dan penulis Andalusia yang terkenal komentar-komentarnya terhadap karya-karya Aristoteles. Marmonis, seorang filsuf, teolog, dan dokter Yahudi yang tinggal dari Spanyol dan Mesir. Al-Zahrawi, seorang dokter yang ahli bedah Andalusia yang menulis kitab Al-Rasyid. Ibnu Arabi, seorang sulif dan filsuf Andalusia yang terkenal karya-karyanya dalam bidang misteri Islam. 2. Jelaskan perkembangan perpustakaan Islam di masa pemerintahan dakwah Umayyah dan Abbasiyah. Perkembangan perpustakaan Islam mencapai puncaknya pada masa pemerintahan dinasti Umayyah dan Abbasiyah. Berikut adalah penjelasan tentang perkembangan tersebut pada kedua masa pemerintahan ini. Periode Umayyah. 1. Awal pembentukan. Pada masa dinasti Umayyah, ibu kota dipindahkan ke Damaskus. Di sini perpustakaan mulai mendirikan meskipun belum sebesar pada masa Abbasiyah. 2. Penerjemahan awal. Upaya penerjemahan karya-karya Yunani, Persia, dan India mulai dilakukan. 2. Koleksi manuskrip. Meskipun koleksi manuskrip pada masa ini belum sebanyak pada masa Abbasiyah, perpustakaan di Damaskus dan kota-kota besar lainnya mulai berkembang dan menjadi pusat pembelajaran. Periode Abbasiyah. 1. Pendirian Baitul Hikmah. Pada masa dinasti Abbasiyah, terutama pada masa pemerintahan Harun al-Rasyid dan putranya Al-Mahmud, perpustakaan mencapai puncak kekayaannya dengan mendirikan Baitul Hikmah di Baghdad. 2. Penerjemahan dan penyebaran ilmu. Pada masa ini banyak karya klasik dari Yunani, Persia, dan India diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. 3. Perkembangan ilmu pengetahuan. Perpustakaan di Baghdad, Kairo, dan Cordoba menjadi pusat perkembangan ilmu pengetahuan. 4. Koleksi manuskrip yang luas. Perpustakaan Abbasiyah mengumpulkan ribuan manuskrip dari berbagai ilmu. 5. Perpustakaan di seluruh kekhalifahan. Selain Baghdad, perpustakaan penting juga didirikan di kota besar lainnya seperti Basrah, Kafar, Kairo, dan Cordoba. 6. Pembiayaan dan dukungan. Khalifah Abbasiyah memberikan dukungan penuh kepada perkembangan perpustakaan dengan menyediakan dana, fasilitas, dan penghargaan bagi ilmuwan dan penerjemah. 3. Jelaskan kontribusi intelektual Islam bagi dunia Eropa. Kontribusi intelektual Islam terhadap dunia Eropa sangat penting dan meluas, mencakup berbagai disiplin ilmu dan kebudayaan.
Pada abad pertengahan, ketika Eropa mengalami kemunduran dalam bidang ilmu pengetahuan, dunia Islam justru melakukan masa keemasannya dalam ilmu pengetahuan, teknologi, dan kebudayaan. Berikut adalah beberapa kontribusi utama intelektual Islam bagi dunia Eropa. 1. Penerjemahan dan penyebaran ilmu pengetahuan, matematika, astronomi, kedokteran, filsafat, teknologi, dan teknik, dan geografi, dan kartografi. Jelaskan dalil-dalil Al-Quran tentang perpustakaan Islam. Al-Quran tidak langsung menyebutkan perpustakaan dalam bentuk yang kita kenal sekarang, tetapi ada banyak ayat yang menekankan pentingnya ilmu pengetahuan, pembelajaran, dan pencatatan informasi. Ayat-ayat ini menjadi landasan bagi perkembangan perpustakaan dan tradisi intelektual dalam beberapa Islam. Berikut adalah beberapa dalil Al-Quran yang terkait dengan konsep perpustakaan Islam. Surat Al-Alaq ayat 1-5 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min khalaq. Iqra wa rabbukal akram, allazi 'allama bil qalam, 'allama insana ma lam ya'lam. Ayat ini menekankan pentingnya membaca, belajar, dan merupakan dasar dari tradisi perpustakaan. Jelaskan faktor-faktor kemunduran perpustakaan Islam baik internal maupun eksternal. 1. Perpustakaan Islam yang pernah menjadi pusat ilmu pengetahuan dan kebudayaan mengalami kemunduran karena berbagai internal dan eksternal. Berikut adalah penjelasan mengenai beberapa faktor tersebut. Faktor internal. 1. Kemunculan politik fragmentasi kekhalifahan. Setelah masa keemasan dinasti Abbasiyah, kekhalifahan Islam terpecah menjadi beberapa dinasti yang saling bersaing. Kepemimpinan yang lemah. Kepemimpinan yang kurang mendukung ilmu pengetahuan dan pendidikan mengurangi pendanaan dan perhatian terhadap perpustakaan. 2. Strategi intelektual. Kontroversi Regulus menyebabkan pendopohan ide baru dan inovasi. Kurangnya pembaruan. Setelah periode kreatif awal, beberapa pusat intelektual mengalami stagnasi karena kurangnya pembaruan dalam inovasi dalam pembaruan. 3. Ekonomi yang menurun. Penurunan ekonomi. Kemunduran ekonomi yang di banyak wilayah kekhalifahan Islam menyebabkan kekurangan dana yang seharusnya digunakan untuk pemeliharaan dan pengembangan pustaka. 4. Korupsi dan mismanajemen. Korupsi dan mismanajemen perpustakaan mengurangi efisiensi dan menghilangkan dana yang seharusnya digunakan untuk pemeliharaan pustaka. Mismanajemen. Manajemen yang buruk menyebabkan perpustakaan tidak terurus dengan baik, koleksi buku rusak atau hilang, dan layanan kepada masyarakat menurun. Sedangkan pada faktor eksternal, jadi karena 1. Invasi dan penaklukan. Serangan Mongol. Penaklukan Baghdad oleh Hulagu pada tahun 1258 Masehi merupakan salah satu pukulan terbesar bagi perpustakaan Islam. Perpustakaan seperti Baitul Hikmat dihancurkan dan banyak manuskrip berharga hilang dan terbakar. Perang Salib. Konflik dengan tentara salib Eropa juga menyebabkan kerusakan fisik dan kehilangan koleksi pustaka. 2. Kolonialisme. Dominasi kolonial Eropa. Pada periode kolonial, kekuatan-kekuatan Eropa mendominasi dunia Islam, menguras sumber daya dan seringkali merusak atau mengabaikan institusi pendidikan dan perpustakaan yang ada. 3. Perubahan pusat peradaban. Migrasi pusat peradaban. Perubahan pusat-pusat kekuasaan dan peradaban menyebabkan kekuasaan dan pustaka-pustakaan wilayah tertentu kehilangan rivalasinya. 4. Bencana alam seperti gempa, banjir, kebakaran,
juga berkontribusi terhadap kehancuran fisik perpustakaan dan hilangnya koleksi manuskrip yang telah diganti. Sekian jawaban UAS dari saya. Terima kasih banyak telah mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.